Selanjutnya kita dengarkan ceramah yang terjadwal selanjutnya adalah Ustaz Abdul Ghafur Ugo. Alhamdulillah beliau ada barengan sehingga kita minta untuk bisa memberikan kepada Akhirul Karim Ustaz Abdul Khair padanya dipersilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam beli di kota Mekah. Jauh. Saya doain ya daun salam hidupnya tambah berkah. Daun salam beli di Cipanas. Saya doain yang banyak hutangnya lunas. Alhamdulillah akhirnya nggak banyak, berarti jamaah porsilat banyak yang nggak punya hutang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para asatidz, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, para orang tua yang kami hormati, yang sama-sama kami muliakan, yaitu Abuya Kiai Haji Ubaidillah Abdul Jalil LCMA yang baru saja menyelesaikan takdir kitabnya. Kita doakan beliau sehat panjang umur, ilmu yang disampaikan, ilmu yang diajarkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kami hormati Abuya Kiai Haji Jawaz Abdul Khair, Presiden Porsila. Kita doakan beliau juga sehat panjang umur. Para kiai diantaranya Kiai Haji Iwan Setiawan, Kiai Haji Mansur, dan para tokoh lainnya diantaranya hadir Habib Al-Mahbub Al-Habib Mustafa. Hadir juga alhamdulillah Ustadz Ilyas, Ustadz Ihsan, Ustadz Ahmad Baihaqi selaku Menteri Perhubungan yang hubungin saya. Harusnya Ustadz Ugo yang ceramah, Ustadz gede, jadi saya Ustadz kecil. Alhamdulillah juga hadir orang tua kami, Ustadz Haji Mursidi, Ustadz Zaini, Ustadz Alim Sahlil, Ustadz Ahmad Fauji, juga hadir dari KUA Kecamatan Pondok Gede, Ustadz Ishaq, dan Pak Ustadz Rohim, dan para asatidz lainnya.
yang mohon maaf kami tidak bisa sebutin satu-satu karena waktunya sedikit saya dikasih. Udah dibisikin dari di belakang, jangan lama-lama, jamaah Porsila udah pada lapar. Ya. Benar ya Pak ya? Jangan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih berikan kita kemampuan Pak. Kalau bukan karena berkat Allah, kita nggak akan bisa pagi hari ini sampai ke Yayasan Buddha Islam. Kalau bukan karena kecintaan Allah kepada kita, kita tidak akan bisa datang ke tempat ini. Betul? Betul. Maka saya mau tanya di jamaah. Saya mau tanya. Itu masih ada itunya. Apanya? Kuenya masih ada kuenya? Ada dikit. Kalau nggak ada bilang. Terus saya tambahin. Gimana kabarnya hari ini jamaah Porsila? Baik. Alhamdulillah baik. Ada yang lagi sakit kepala ada? Ada yang lagi galau ada? Jangan nih galau nih. Artinya kalau kita hari ini masih galau, kalau kita hari ini masih pusing, artinya kita masih manusia, hak kita sebagai manusia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menguji kita. Kalau kita masih ada di dunia, kita pasti diuji dengan dua ujian. Ada ujian kenikmatan dan ada juga ujian yang tidak nikmat. Artinya semua ujian yang Allah berikan kepada kita, bagaimana caranya kita bisa mensyukuri atas semua ujian yang diberikan kepada kita hadirin sekalian. Kan kadang kita lebih banyak ngeluhnya kepada Allah. Baru sakit gigi aja udah bilang ya Allah ini gigi. Baru jatuh dikit doang ya Allah ini kaki kita pelan. Nih hari ini kita menghambakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga setiap hari Minggu pagi kita bisa meluangkan waktu kita untuk bisa duduk bersama orang-orang yang kita cintai hadirin. Ini yang kita lakukan, diajarkan oleh guru-guru kita. Ini seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi guru kita bukan main-main Pak, bikin subuh gabungan, dari subuh kita bangun itu tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana, nyawa kita masih belum sempurna. Ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Aki-aki udah bangunin kita tuh tadi di musola. Alhamdulillah kita bangun hari ini atas berkat nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW juga melakukan apa yang kita lakukan hari ini Pak. Jadi Majelis Ta'lim Porsila ini melakukan hal ini sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang tabi'in yang bernama Simak bin Harb. Simak bin Harb ini seorang tabi'in menanyakan kepada sahabat yang bernama Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah ini adalah sahabat Nabi yang sering bareng sama Nabi setiap pagi Pak. Jadi menanyakan bagaimana keaktifan, kebiasaan yang Nabi lakukan ketika bangun tidur, sholat subuh. Setelah sholat subuh Nabi ngapain? Simak bin Harb nanya kepada Jabir bin Samurah, kunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau, ditanya Jabir bin Samurah, ditanya sering duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pagi? Jabir bin Samurah ditanya oleh Simak bin Harb karena pengen tahu bagaimana keadaan Rasulullah SAW ketika setelah sholat subuh. Maka Jabir bin Samurah menjawab, "Na'am, saya sering bersama Rasulullah SAW, sering duduk bersama Rasulullah. Hatta tatlu syamsu,
sampai terbitnya matahari. Nabi amalkan apa yang kita lakukan hari ini. Artinya kita dari bangun tidur tadi sampai sekarang udah mau masuk waktu duha, kita masih bisa bareng-bareng dengan orang-orang soleh. Kita masih bareng-bareng dengan guru-guru kita. Kita bareng-bareng untuk menuntut ilmu. Kita sama-sama mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini, keluar kita dari majlis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada tetangga sebelah bilang majlis taklim ini adalah majlis yang banyak mudaratnya, nauzubillah. Artinya guru-guru kita sudah mengajarkan kita apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita digandeng-gandengkan dengan tetangga sebelah kajian sunnah. Emang majlis taklim Porsilah bukan kajian sunnah? Toh nyatanya dalam hadis dikatakan apa yang dilakukan oleh majlis Porsilah juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini fenomena yang luar biasa. Kita dibenturkan Pak dengan agama kita sendiri. Kita dibenturkan dengan tetangga, dengan orang-orang sama-sama orang Islam kita sendiri. Maka dari itu hadirin, kuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kuatkan tali silaturahmi. Karena kalau kita bisa kompak, insya Allah orang-orang yang tidak cinta kepada Islam pun akan takut. Tapi kalau selamanya kita selalu dihantui dengan perbedaan, Ustadz si A nggak demen sama Ustadz si B, jadilah perpecahan. Guru si A nggak suka sama guru si B, jadilah perpecahan dan lain sebagainya. Maka hadirin, ini adalah wadah yang bagus untuk kita melakukan kebaikan. Selagi nyawa kita masih ada di tenggorokan, selagi Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, yuk kapan lagi kita duduk di majlis yang mulia ini. Kalau saja nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saja kita seperti apa yang disampaikan oleh guru kita, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke dunia, fa asaddaq wa akum minas sholihin, agar aku bisa sedekah, wa akum minas sholihin, agar aku tergolong menjadi orang-orang yang soleh, agar aku setiap hari bisa melakukan amaliyah kebajikan. Tapi nyatanya mereka yang sudah wafat hari ini tidak bisa kembali ke dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya duduk di majlis ini, juga kita tadi memberikan infak sedekah untuk kegiatan Porsilah. Itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap pagi itu menghampiri kita. Illa malakani yunzilani. Ada dua malaikat yang menghampiri kita di setiap paginya. Faqala ahaduhuma, maka keduanya ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malaikat setiap pagi menghampiri kita Pak. Cuman kita nggak tahu. Kalau seandainya ini jamaah Porsilah tahu, kalau ada malaikat yang setiap hari ngambil kita, kalau ada malaikat yang setiap hari deketin kita, kalau aja kita tahu setiap hari ada malaikat yang mendoakan kita, saya jamin jamaah majlis taklim Porsilah nggak bakalan tuh ninggalin apa yang menjadi doa daripada malaikat. Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma a'ti munfiqan falaqat. Ya Allah, berikanlah pengganti, ganti itu rezeki orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang membantu untuk
dari kalimatullah. Lalu malaikat yang kedua juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang-orang yang tidak gemar, yang tidak mau bersedekah. Bagi orang-orang yang pelit, yang punya duit banyak tapi tidak mau bersedekah. Didoain sama malaikat. Maka setiap hari Minggu pagi ya kita kasih kalau bisa. Apa yang bisa kita kasih? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.